Niat hati memberi pekerjaan untuk keponakannya justru berbuah petaka. Pengusaha sekaligus promotor tinju internasional Zainal Tayyip dijebloskan ke penjara oleh Haidar Giacomo Boysyam yang tak lain keponakannya sendiri. Dengan alasan luas tanah yang dikerjasamakan kurang, Haidar melaporkan pamannya ke polisi dan kini harus mendekam di penjara di usianya yang telah lanjut selama 3,5 tahun penjara. Palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah diketok. Menandakan persidangan untuk pengusaha Zainal Tayyip dalam kasus memberi keterangan palsu dalam akte otentik telah berakhir. Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan untuk Zainal, membuat anggota keluarganya yang hadir saat persidangan bereaksi dan memprotes vonis majelis hakim. Di bulan Maret 2012, Haidar menemui sang paman Zainal di rumahnya kawasan Kute untuk minta pekerjaan. Zainal pun setuju hingga menunjuk Haidar sebagai direktur di perusahaan tanpa kepemilikan saham, namun tetap digaji setiap bulannya. Tugasnya membuat perencanaan, pemasaran dan pengelolaan pembangunan perumahan Ombak Luxury Residence di Desa Cemagi. Untuk mendukung usahanya, Zainal kemudian mendirikan PT Mirah Bali Konstruksi di bulan April 2012 yang kepemilikan sahamnya dikuasai Zainal dan sang istri, Inyoman Dewi Anggreni. Seluruh tanah dengan 9 sertifikat hak milik seluas 17.000 lebih atas nama Zainal Tayyip diserahkan Zainal pada Haidar untuk dilakukan penggabungan dan pemecahan. Harga per meter perseginya disepakati Rp4.500.000 yang seluruh penjualan menjadi hak milik Zainal sebagai pemilik tanah. Sehingga jika luas tanah yang dikerjasamakan 13.700 meter persegi, Haidar harus membayar Zainal Tayyip sebesar Rp61,25 miliar. Sebagai modal pembangunan rumah, Zainal meminjam uang ke bank sebesar Rp20 miliar yang seharusnya cicilan dibayarkan melalui PT Mirah Bali Konstruksi. Namun hal itu tidak dilakukan Haidar, sehingga Zainal sendiri yang mencicil menggunakan uang pribadinya hingga masih tersisa Rp5 miliar. Sejak kerjasama dilakukan tahun 2012, pembayaran baru dilakukan Haidar di tahun 2017. Padahal unit kafling rumah banyak yang telah berpindah tangan ke pihak ketiga sebagai pembeli dan akte jual beli telah ditandatangani oleh Zainal Tayyip. Sementara pembagian keuntungan penjualan rumah telah dibahas menjadi 50-50. Sebagai direktur, Haidar juga tak pernah memberikan hasil keuntungan perusahaan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Sejak menjalin kerjasama di tahun 2012, Haidar tak pernah protes soal luas tanah yang kurang. Kepada Zainal, Haidar bahkan menyampaikan akan membeli clubhouse, villa dan restoran untuk sang ibu. Zainal pun mengaku tak keberatan. Namun di bulan Februari 2020, sepulang Zainal dari Australia, menemui putrinya yang tengah menempuh pendidikan di sana, justru mendapat surat panggilan dari polisi. Zainal pun ditetapkan sebagai tersangka di bulan April 2020. Pengusaha asal Mamasa, Sulawesi Barat ini menduga laporan ini dilakukan Haidar untuk menghapus jumlah utang yang dibayar, yakni dari sisa utang cicilan di bank, penjualan tanah, hasil keuntungan hingga uang pembelian rumah di Australia yang jumlahnya cukup fantastis mencapai Rp74 miliar. Kekurangan luas tanah seperti yang dituduhkan Haidar ini terjadi karena hanya memasukkan 6 dari 9 sertifikat induk. Luas tanah yang dihitung hanya perumahan yang tengah dalam proses pembangunan saja, tanpa menggabungkan luas tanah dari unit rumah yang sudah terjual. Haidar juga diduga tidak memasukkan luas fasilitas umum dan sosial yang ada dalam kompleks perumahan seperti jalan dan saluran air. Tim Liputan iNews melaporkan.